Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ujang Maulana NIM 192111194 akan melanjutkan materi terakhir yang berjudul Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman bagi Kemajuan Studi Tafsir Al-Quran. Konsepsi Fazlur Rahman tentang Al-Quran yang merupakan respon terhadap situasi sosio-moral Arabia pada abad ke-7, dan karenanya menurut Fazlur Rahman harus dipahami secara sistematis dalam latar kesejaraan serta urutan kronologisnya. Memiliki sumber keterpengaruhan dari dua tradisi, yaitu tradisi modernis klasik dan tradisi keilmuan barat. Akan tetapi sistematis etika Al-Quran sebagai prinsip umum dan totalitas ajaran Al-Quran yang menjadi bagian dari langkah penafsiran sistem komprehensifnya. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran adalah berasal dari Allah dalam bentuk ide kata, tidak dalam bentuk kata-kata bersuara. Pandangan ini didasarkan pada surat Asy-Syura ayat 51-52. Menurut Rahman, ide-ide dan kata-kata lahir di dalam dan dapat dikembalikan dalam pikiran Nabi, sedangkan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran bersatu dua unsur. Yang pertama, Al-Quran seluruhnya merupakan kata-kata Tuhan, dan yang kedua merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Fazlur Rahman mendasarkan kesimpulan tersebut selain berdasarkan ayat di atas, juga berdasarkan Quran surat Asy-Syura ayat 194 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Ayat-ayat tersebut menurut Rahman mendukung kesimpulan bahwa Al-Quran diturunkan ke dalam hati melalui suara. Dengan demikian, teks Al-Quran merupakan perkataan Muhammad. Dualisme Al-Quran sebagai kata wahyu Allah dan sebagai perkataan Muhammad sesuai dengan Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang menegaskan, dan tidaklah apa yang diucapkan Muhammad Al-Quran adalah menurut keinginannya sendiri, melainkan ucapan tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sedangkan metodologi yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam interpretasi Al-Quran meliputi tiga hal. Yang pertama, metode kritik sejarah, yang kedua metode penafsiran sistematis, dan yang terakhir metode gerakan ganda atau double movement method. Yang pertama, metode kritik sejarah banyak dipakai Fazlur Rahman dalam melakukan penelitian. Metode kritik sejarah yang diterapkan oleh Fazlur Rahman tidak menekankan pada aspek kronologis, tetapi menekankan pada nilai-nilai yang terkandung dalam data-data sejarah. Secara spesifik, metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan nilai-nilai sejarah dan terkandung dikombinasikan dengan komparasi. Kurangnya perspektif kesejarahan di kalangan sarjana muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian sejarah Islam. Menurutnya, umat Islam sangat memerlukan kajian kesejarahan agar mereka dapat menimbang lebih lanjut nilai-nilai perkembangan sejarah tersebut untuk melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin ilmu Islam untuk masa depan. Yang kedua, yaitu metode penafsiran sistematis. Sebenarnya merupakan kelanjutan dari metode kritik sejarah yang telah lama diaplikasikan oleh Fazlur Rahman dalam menuliskan pikiran-pikirannya. Fazlur Rahman menjelaskan detail operasional metode yang ia tawarkan ini dengan sistematis 3 langkah utama, yaitu pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Quran dalam bentuk karir dan perjuangan Nabi. Yang kedua, membedakan antara ketetapan legal dan sasaran serta tujuan Al-Quran. Yang ketiga, memahami dan menetapkan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan secara penuh latar belakang sosiologisnya. Dengan pendekatan sosiologis ini, perbedaan penafsiran tentu juga akan muncul. Akan tetapi pendekatan ini dikatakan dapat mengantarkan pada solusi yang memuaskan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu gerakan ganda atau metode double movement adalah suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang. Gerakan dari penanganan kasus konkret oleh Al-Quran dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu itu.
kepada prinsip-prinsip umum tempat keseluruhan ajaran Al-Quran berpusat. Kedua, dari peringkat umum ini harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhatikan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang. Lebih lanjut, Rohman menawarkan metode berpikir yang terdiri atas dua gerakan. Yang pertama, metode berpikir dari yang khusus kepada yang umum, dan yang kedua, metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Kemudian, untuk mengoperasikan metode ini, Fazlur Rahman menerapkan 3 tahapan, yaitu pertama, merumuskan pandangan dunia Al-Quran kepada menistematisasikan etika Al-Quran, dan ketiga, menumbuhkan etika Al-Quran pada konteks masa kini. Menurut Fazlur Rahman, upaya untuk membangun pandangan dunia Al-Quran belum pernah dicanangkan dalam sejarah Islam, dan tiadanya wawasan yang padu tentangnya telah menyebabkan malapetaka yang hebat terhadap gagasan-gagasan rasional filosofis. Bagi Fazlur Rahman, upaya untuk merumuskan pandangan dunia Al-Quran merupakan keharusan. Batasan pandangan dunia atau teologi Al-Quran menurut Fazlur Rahman adalah Allah, alam semesta, dan manusia. Kemudian mengenai etika Al-Quran, Fazlur Rahman menemukan 3 kata kunci, yaitu iman, Islam, dan takwa, di mana kita renungkan ketiga kata tersebut akan menampak memiliki arti yang hampir identik. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.